Jadi nanti akan dimulai dari paslon nomor urut 2, dalam hal ini calon presiden ya, dari paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto. Ya teman-teman, selamat petang. Baru saja kami selesai pertemuan dengan antara KPU, tim paslon, dan juga media penyelenggara debat untuk finalisasi pelaksanaan debat ke-5 atau debat terakhir pamungkas tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang. Jadi ini beberapa informasi yang bisa saya update. Yang pertama, debat ke-5 akan diselenggarakan pada hari Minggu 4 Februari tahun 2024 bertempat di Jakarta Convention Center. Kemudian penyelenggara debat itu TV One, Antv, Net TV. Kemudian tema debatnya, tema besarnya itu kami sepakati kesejahteraan sosial, pembangunan SDM dan inklusi. Ini tema besarnya. Sedangkan subtemanya, yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ketenagakerjaan, yang keempat kebudayaan, yang kelima teknologi informasi, dan yang keenam kesejahteraan sosial dan inklusi. Itu tema-tema yang nanti akan disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan oleh tim panelis. Nah, kemudian kami juga sudah tetapkan untuk moderator debat ke-5 nanti mendatang di tanggal 4 Februari itu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia dari TV One, dua-duanya. Kemudian kami sudah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari 12 orang panelis untuk debat ke-5 mendatang. Saya bacakan berdasarkan abjad. Yang pertama, Profesor Dr. Aminuddin Syam, SKM, MKes, MEd, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia, periode 2022-2026. Kemudian yang kedua, Profesor Asep Saifuddin Jahar, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, Rektor periode 2023-2027. Yang ketiga, Bahrudin, inisiator komunitas belajar, Qaryah Thayyibah dan anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, pegiat kependidikan. Kemudian yang keempat, Damar Juniarto, akademisi di UPN Veteran Jakarta, pendiri Pikat Demokrasi dan penasehat Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Jadi yang biasanya berkutat di isu-isu teknologi informasi dan juga internet sehat. Yang kelima, Profesor Emeritus PM Laksono PhD, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Yang keenam, Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia. Yang ketujuh, Ono Widodo Purbo, ahli teknologi informasi, sekaligus posisinya sekarang sebagai Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Yang kedelapan, Dr. Anda Reni Kusumowardani, MPSI, Psikolog, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Yang kesembilan, Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, dan juga sekaligus menjadi Koordinator Advokasi BPJS Watch. Biasanya berkutat di isu-isu kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Kemudian yang ke-10, Tolhas Damanik, penasihat hak disabilitas pada General Election Network for Disability Access atau Agenda. Beliau juga aktivis disabilitas. Kemudian yang ke-11, Dr. Andes Tukiman Taruna Sayoga, dosen Pascasarjana, Program Penyuluhan Pembangunan Universitas 11 Maret Surakarta, dan juga pengajar atau dosen di program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugiyo Pranoto Semarang. Yang ke-12,
Profesor Vina Andriani, PhD, guru besar di bidang pendidikan anak usia dini dan gender Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kami sudah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari 12 orang panelis yang nanti akan terlibat dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk debat yang kelima mendatang sesuai dengan 6 tema yang sudah kami tetapkan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti bakal ada yang berbeda ya, karena kan mengatakan ini debat terakhir ini. Itu bakal ada yang beda ya segi debat sebelumnya. Kalau saya juga nggak tahu ya, tapi yang jelas ya bagaimanapun juga debat kelima ini tentu masing-masing tim paslon mungkin akan menyiapkan strategi-strategi khusus ya, terutama dengan tema yang juga menurut saya juga tema yang sangat menarik di debat kelima. Tapi perbedaannya apa ya kita mungkin belum bisa bayangkan. Untuk segmen dan durasinya masih sama nggak? Sama. Jadi tetap segmennya dibagi dalam 6 segmen. Memang sempat ada usulan bagaimana kalau kemudian ada penambahan khusus segmen ke-6 closing statement yang sebelumnya durasi waktunya 2 menit disamakan dengan segmen yang pertama penyampaian visi misi 4 menit. Nah itu yang nanti kami bicarakan di tingkat pimpinan, karena yang jelas kan kita punya alokasi waktu 150 menit totalnya, sedangkan 120 menit untuk yang segmen on air-nya. Tapi kami akan bicarakan itu. Urutan presentasi atau untuk pemaparannya dimulai dari siapa? Kalau yang terakhir debat keempat kemarin kan dari paslon nomor urut 1. Jadi nanti akan dimulai dari paslon nomor urut 2, dalam hal ini calon presiden ya, dari paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto. Kalau pada saat off air-nya ada yang berbeda nggak Mas? Misalnya untuk mencegah tim ses nyamperin moderator atau hal-hal seperti itu? Kalau itu sudah belajar dari pengalaman yang ada, termasuk kemarin di debat keempat. Kami kalau nggak salah setelah debat keempat itu kan sekitar jeda sehari 2 hari kami lakukan evaluasi. Kalau keterangan dari para tim paslon ya, itu debat keempat dianggap mendekati sempurna. Jadi dari sisi lokasi, dari sisi pengelolaan kerja, bahwa kemudian tetap saja ada selebrasi itu normal, tapi itu sudah termasuk peran moderator kan juga kemarin bisa dilangsungkan dengan cara sangat optimal. Misalnya kan sempat muncul tuh podium keluar, tapi habis itu kan memang tugasnya setelah segmen selesai, pada saat memulai segmen akan diingatkan, dan itu sudah dilakukan dengan baik dan semua paslon juga mengikuti di situ. Mas, kalau dari segi keamanan gimana Mas? Mengingat kan kemarin sempat ada wartawan yang tarik dan terakhirnya itu gimana? Nah itu, keamanan saya itu juga nggak tahu itu gimana. Tapi yang jelas kalau keamanan kan, kalau dari sisi keamanan ya, keamanan penyelenggaraan itu kan kalau nggak salah 2.000 personel kan polisi menjaga. Belum lagi pengamanan dari KPU sendiri. Tapi bahwa kemudian ada insiden-insiden itu ya, saya juga dengar katanya ada pada saat konpres atau apa, saya lupa. Itu ada ya. Ya gimana ya, itu kan kita bilangnya memang pasti kan tanggung jawab pribadi-pribadi kan untuk jaga properti sendiri-sendiri. Tapi ya tentu ini jadi catatan karena kemarin kita dapat informasi itu ada dan kemudian tentu kita sampaikan juga ke pihak kepolisian kan untuk itu. Itu sih. Iya. Itu ya teman-teman ya. Maksudnya tadi disebutkan bahwa di fase keempat baru ada kesempurnaan dalam proses debat ini. Nah itu kenapa sampai masuk di fase 4 baru proses penyempurnaan itu muncul? Kalau itu kan yang disampaikan oleh ini tim paslon. Kalau KPU kan merasa debat pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin kelima, karena KPU yang menyelenggarakan kan pasti udah sangat optimal kan. Tapi bahwa kemudian setiap kali pelaksanaan debat kemudian ada catatan evaluasi ya normal saja. Artinya kalau disampaikan oleh tim paslon posisi yang sangat ideal, mendekati sangat ideal di debat keempat, ya mungkin karena tempat, karena itu sudah sangat familiar, kemudian layoutnya, kemudian desain acara segala macam, dan kemudian interaksi di antara tim paslon dengan pendukungnya kan juga berjalan dengan baik. Itu saja sih sebenarnya. Tapi kalau versi publik, versi masyarakat kan ini agak berbeda memang dengan versi yang disampaikan KPU tadi. Kalau kita lihat kan ada beberapa insiden yang kemudian terjadi, misalnya dari debat pertama ada gerakan-gerakan provokasi dan itu terjadi sampai di beberapa debat berikutnya. Kemudian ada juga para pendukung yang bersorak dan lain-lain. Tapi nah sejauh ini yang publik tanyakan kok nggak ada sanksi gitu. Penonton yang nonton sepak bola aja kan misalnya kan kalau
para supporternya bikin masalah kan tentu ada sanksi kayak penontonnya. Nah, posisi di KPU ini gimana? Kalau gini, kalau catatan-catatan Misalnya kayak kemarin permintaan Bawaslu itu kan untuk mengantisipasi sebenarnya supaya orang berdebat membahas soal substansi. kan problemnya gini, di debat pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir keempat kan tidak ada perubahan. Ya pendukung ada jumlahnya 75 dan kemudian diberikan ruang untuk selebrasi pada saat jeda. Bahwa di awal, segmen-segmen awal memang ada situasi tertentu dan kemudian berubah jadi segmen kedua, ketiga dan seterusnya juga berjalan dengan baik. Kalau soal catatan publik ya banyak memang. Ya namanya juga publik kan kita nggak bisa juga sangkal apapun bahwa itu sebagai masukan, sebagai kritik, sebagai apa. Tapi kami juga perhatikan misalnya pasca debat. Jadi misalnya sebelum debat nih, biasanya dalam durasi waktu 3-4 hari menjelang debat itu biasanya dibuka ruang dalam dialog-dialog di banyak tempat, itu tema-tema debat diperbincangkan. Kemudian pada hari debat itu juga menyita banyak perhatian dan kemudian memunculkan dialog-dialog juga yang pada saat debat untuk melakukan apapun penilaiannya, kualitatif gitu dilakukan. Kemudian rata-rata pasca debat itu 5-7 hari tema-tema yang misalnya dalam durasi waktu debat yang sekitar 120 menit, tidak semua isu bisa tereksplorasi dengan baik, terdalami, itu kemudian dilanjutkan lagi dalam diskusi-diskusi atau dialog-dialog pasca debat. Jadi sebenarnya begini, lepas dari kritik itu ya tentu kita harus terima sebagai satu catatan. Tapi mengubah sesuatu di tengah jalan juga kan pada saat ini sudah proses berjalan keempat dan kemudian jelang kelima itu juga bukan hal yang mudah. Nah yang berikutnya justru apa yang disusun oleh KPU lepas dari segala catatan yang ada itu jadi satu benchmark tersendiri. Pada akhirnya semua pandangan masyarakat, publik menilai apapun pelaksanaan debat dan kemudian isu-isu yang belum bisa dieksplorasi dalam debat itu kemudian dilanjutkan karena itulah benchmarknya. Oh isu ini kurang nih, dilanjutkan lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Justru itu, justru debat KPU pada akhirnya memicu diskusi-diskusi lanjutan dan itu membuka ruang-ruang atau forum-forum lain yang dalam rangka kualitas demokrasi ada liberasi informasi dan itu gitu. Sebenarnya di sana. Mas Eko. Kalau kita lihat kan di Gibran itu kan beberapa kali punya insiden yang aneh ya di dalam ruang debat dan itu mengapa di debat kedua ketiga itu jalan terus dengan tingkah dia di ruang Debat dua, ketiga provokasi kan pertama, di debat kedua juga terjadi provokasi yang sama. karena evaluasinya sudah disampaikan di setiap kali debat kan kami nggak harus bilang ke publik tegurannya seperti apa. Makanya kemarin di debat keempat kan ada juga peristiwa itu, tapi kan peran moderator berjalan. Justru kan sebenarnya peningkatan kualitas pelaksanaan debat pasca kami lakukan evaluasi dengan berbagai catatannya itu berjalan dengan baik. Apakah kemudian debat keempat itu yang disebutkan oleh tim paslon, 3 tim paslon mendekati yang ideal, apakah tidak ada catatan? Pasti ada. Tapi itu dinilai oleh tim paslon itu yang paling mendekati ideal dibandingkan debat-debat sebelumnya. Mas, tapi nanti paslon ditempatkan sesuai nomor urutnya nggak? Kan kemarin itu Ganjar ditempatin di tengah. Iya, kalau itu nanti ada rotasinya, itu sesuai. Jadi nanti posisinya kalau yang debat kelima itu berurut lagi 1, 2, 3. Rotasinya begitu. Nah nanti siapa yang akan memulai duluan juga akan ditentukan berdasarkan skema rotasi yang sejak debat pertama. Itu rotasinya sudah ada diatur. Jadi sesuai dengan nomor urut paslon nanti ditempatkan. Pak, bukan sesuai nomor urut paslon. Kebetulan tempatnya memang 1, 2, 3. Gitu. Mas untuk memastikan bahwa di debat kelima tidak ada insiden kayak itu, apa penegasan KPU ke tim-tim paslon ini? Ya gini, sekarang itu kalau yang justru salah satunya ya evaluasi di debat keempat kemarin yang dinyatakan mendekati posisi yang ideal. Justru sekarang itu kami sangat merasa terbantu karena tim paslon pada akhirnya sangat sadar, punya komitmen yang sangat kuat untuk ini debat kelima nih. Bagaimanapun juga kan bebannya ada di LO juga. Kita harus sukseskan. Nah itu menurut saya juga, menurut KPU ya itu sangat penting. Karena pada akhirnya kan optimalisasi koordinasi di antar tim paslon sendiri, kemudian antara tim paslon dengan KPU, antara tim paslon KPU dengan media penyelenggara juga berjalan dengan sangat baik. Di situ sih. Makanya sekarang justru komitmennya cuma satu aja, gimana caranya debat kelima akan berjalan dengan
mendekati yang sempurna itu, yang ideal, karena ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk sukses penyelenggaraan debat kelima di situ sih. Kalau enggak nanti tanya ke tim paslon aja.